Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Firdausah Sabila Syekhan. Saya Dia Isya Mediani. Saya Sri Ramadhani. Saya Ahmad Faryadana. Kami akan membuat video yang menjelaskan tentang metode koreksi geometrik. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah awal dari koreksi geometrik. Yang pertama, kita add dulu datanya. Nah, ini kita akan memasukkan data band 2, band 3, dan band 4 dari Lansa Citra 8. Selanjutnya kita akan mengkomposit dengan menekan Windows dan Image Analyze. Setelah itu kita blok 2, 3, dan 4-nya dan kita tekan komposit. Setelah itu kita add lagi datanya dan kita masukkan data SHP, ruas jalan, dan administrasi wilayah. Karena kita menggunakan Lombok Tengah, maka administrasi kabupaten kota Lombok Tengah yang kita masukkan. Setelah itu kita add data lagi untuk memasukkan SHP jalan yang berbentuk line. Setelah itu kita membuat save file yang kita namakan RBI dan feature type-nya itu point. Setelah itu kita masukkan spasial koordinatnya. Karena Lombok termasuk di zona UTM 50S, maka itu yang akan kita lakukan, yang kita masukkan. Setelah itu kita buat lagi save filenya dengan nama ICP dan bentuknya point. Kita masukin juga koordinatnya tadi. Nah, selanjutnya di sini kita klik kanan di ICP, kemudian open atribut tabel, add field, kemudian diberi nama nomor. Selanjutnya add field lagi, dikasih nama dengan X dan itunya double. Dan yang terakhir itu Y dan tipenya double juga. Kemudian lakukan hal yang sama lagi di RBI-nya. Itu yang pertama nomor, tipenya short. Kemudian add field lagi untuk X-nya, tipenya double juga. Dan Y-nya juga, tipenya double. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menentukan titik sebaran dari yang pertama yaitu ICP dimulai dengan start editing, dimasukkan data ICP-nya. Kemudian membuat sebaran titik sebanyak 12 di daerah administrasinya. Kita taruh titiknya dulu, sembarang aja dulu, terus nanti baru dipaskan di pertigaan atau perempatan. Nah, setelah itu kita taruh yang titik untuk RBI-nya.
Kemudian kita paskan di perempatan atau di pertigaan. Kita lakukan sampai 12 titik. Nah, di sini kita stop editing setelah 12 titik. Untuk mendapatkan nilai X dan Y, klik kanan pada Open Attribute Table. Pada kolom X itu diklik kanan lalu pilih menu kalkulator geometrik. Pada bagian propertiesnya dipilih X coordinate of point, lalu tekan OK. Dilakukan hal yang sama pada pada kolom Y, namun pada bagian properties itu diubah menjadi Y coordinate of point. Dilakukan hal yang sama juga pada proses ICP. Kemudian open attribute tabel di RBI, lalu select all, kemudian copy selected-nya, kemudian kita taruh di Excel. Dilakukan uji akurasi, dimulai dengan memasukkan hasil perhitungan nilai X dan Y pada tabel yang sebelumnya, yang dikopi ke Microsoft Excel dengan menempatkan data koordinat ICP dan RBI pada set yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengcopy kembali titik koordinat dari RBI yang pada kolom X dan Y pada tabel uji akurasi ini. Dilakukan hal yang sama juga pada koordinat X dan Y ICP-nya. Nah, setelah di copy, maka kita akan mendapatkan nilai akurasi horizontal 90%-nya yaitu 2,278. Nah, nilai ini kemudian kita akan melihat pada disesuaikan dengan peraturan nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar yang kemudian disesuaikan dengan skala peta yang kita gunakan sekali ini. Jadi dari berbagai macam langkah-langkah yang kita lakukan tadi,
uji koreksi geometri ini sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk memperbaiki distorsi posisi dengan meletakkan elemen citra pada posisi planimetrik yaitu X dan Y yang seharusnya begitu, sehingga citra ini mempunyai kenampakan yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi, sehingga dapat digunakan sebagai peta seutuhnya gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.